Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar. Kali ini channel Indonesia Belajar kedatangan tamu istimewa yaitu Pak Faisal Yahya. Pak Faisal adalah seorang cyber security expert dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang cyber security. Sekarang ini Pak Faisal juga mengembang peranan sebagai seorang country manager untuk Vantage Point Security Indonesia. Nah, ini dia tamu istimewa kita. Pak Faisal, silakan untuk menyapa teman-teman Indonesia Belajar. Halo, selamat siang teman-teman Indonesia Belajar. Senang sekali saya hari ini bisa bergabung ya untuk ngobrol-ngobrol sedikit ya, ngobrol-ngobrol santai mungkin dengan Pak Setia nih hari ini. Topiknya tentang cyber security nih Pak Setia ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Oh ya teman-teman, Pak Faisal ini juga termasuk dalam jajaran tokoh penting di bidang cyber security di Indonesia. Saya pribadi merasa beruntung sekali bisa berinteraksi dengan Pak Faisal, karena kebetulan Pak Faisal juga tergabung dalam AWS Community Builder Indonesia. Memang banyak orang hebat di AWS Community Builder, termasuk Pak Faisal ini. Nah, dalam sesi podcast ini, Pak Faisal sengaja saya undang untuk kita ajak bincang-bincang seputar cyber security. Oh ya Pak Faisal, untuk mengawali sesi bincang-bincang kita, bisa dong diceritakan awal mula nih, Pak Faisal berkenalan dengan bidang cyber security ini, sampai akhirnya memutuskan untuk terjun secara profesional di bidang yang ini, Pak. Oke, makasih pasti ya. Wah, ini long story ya sebenarnya. Jadi mungkin berawal di tahun 95-an waktu itu saya aktif di satu laboratorium di kampus ya. Di sana saya jadi pengajar, cuman pada saat itu fokusnya ke programming. Terus kemudian dapat kepercayaan untuk ngurusin laboratorium di sana dalam perangkat-perangkatnya ya. Nah, itu mulai pertama kali jadi novel network admin ya saat itu. Seru banget sama teman-teman. Kita tergabung di grup PSP waktu itu. Nah, kemudian dari situ waktu itu mungkin masih sebutannya infosec ya, belum ada kata-kata internet, masih jarang banget kita dengar ya. Betul. Terus tiba-tiba dari infosec itu mulai memperdalam lagi karena memang senang dengan sysadmin waktu itu, karena berangkat dari sysadmin. Terus kemudian meluas dari novel masuk ke Windows ya dan seterusnya. Dan akhirnya dipercaya job pertama saat itu tuh untuk handling di pemilu Indonesia di Hotel Arya Duta ya. Saya jadi sysadminnya plus security-nya. Wah, seru banget. Nah, itu cikal bakal awal sih. Dari situ dipercaya dengan skop yang besar, terus kemudian bekerja sama dengan teman dari berbagai negara. Wah, jadinya satu excitement baru ya. Dan dari situ ternyata spesialis ya fokusnya. Terus kerja di kantor formal, setelah itu jadi generalis. Tapi akhirnya kayaknya panggilan hati, jadi balik lagi ke spesialis lagi di tahun 2007 dan kemudian bertahan sampai dengan sekarang. Tapi ya awal-awalnya sih mungkin cikal bakalnya dari kampus ya, dari sekitar tahun 95-96 itu tadi. Itu mungkin Pak Sedia. Oke. Wah, ini menarik sekali ya. Ternyata background-nya mulai dari novel netware ya, Pak ya. Wah, ini amazing dari banget. Dari novel netware masih ngurusin IPX dulu, kabel pakai koaksial. Wow. Oke. Oh ya, by the way, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut nih, mungkin Pak Faisal bisa beri pengantar dan penjelasan sederhana terkait apa itu cyber security nih, Pak, ke teman-teman di sini. Oke, so far nggak ada definisi mutlak nih terkait dengan cyber security, dan selama beberapa dekade juga selalu mengalami redefinisi kembali terkait dengan cyber security. Secara overall yang bisa kita lihat di sini bahwa dari sisi cyber security itu fokus kepada 3 hal: confidentiality, ya, integrity, dan availability. Sebenarnya upaya kita untuk menjaga konsistensi dari ketiga aspek itu sebetulnya bisa diterjemahkan jadi cyber security. Kata-kata cyber itu karena mempergunakan internet, ya. Sekarang ini banyak sekali internet base ya. Udah boleh dikatakan seluruhnya kali ya, hampir sebagian besar sekali. Jadi upayanya kita untuk mempertahankan dari ketiga aspek itu sebetulnya adalah cyber security. Konsep TCP/IP itu dibangun bukan untuk mempertahankan konsep dari authentication dan authorization. Jadi makanya kalau memang konsep cyber security, konsep dari TCP/IP itu udah dibangun dengan authentication dan authorization tadi, kita nggak repot-repot mikirin cyber security sekarang.
Tapi karena itu nggak dibangun, nggak dipikirkan, karena hanya dipikirkan untuk konektivitas, jadinya itu satu concern. Oke. Nah, ada lagi yang melihat dari sisi cyber security dari term action-nya. Ada teknologi, ada proses di situ, di mana kolaborasi keduanya itu akan menghasilkan resiko. Ya, ada resiko. Nah, resiko itu perlu hanya bisa ditekan dengan penerapan kontrol. Sampai dengan resikonya itu kita sebut dengan residual risk, di mana tingkat resikonya itu sampai ke titik yang terendah. Nah, upaya bagaimana kita di beberapa area tersebut, itu ada juga yang bilang diterjemahkan sebagai cyber security. Nah, banyak ya, seiring dengan perkembangan sekarang ini udah makin canggih, jadi konsep cyber security juga terus mengalami perubahan. Tapi mungkin itu bisa dijadikan satu fondasi definisi awal pasti ya. Oke. Wow, ternyata ini juga ya, termasuk area yang sangat luas sekali ya Pak ya, cyber security ini ya sebenarnya ya. Benar, dan itu memang terus mengalami redefinisi pasti ya. Jadi dia nggak pernah statik ya. Dan rumpun keilmuannya juga meluas. Jadi kalau tadinya hanya berpikir ke rumpun keilmuan di komputer, sekarang udah mulai masuk ya statistik, kalkulus ya. Betul. Ada AI, ada machine learning ya. Jadi makin lama makin boleh dikatakan melebar ya. Konsep cyber security-nya juga yang tadinya hanya bersifat sederhana, sekarang udah menerapkan pendekatan machine learning dan sebagainya, itu kan jadi makin kompleks ya. Jadi kalau 5-6 tahun lalu kita mengenal dengan reactive cyber security, di mana ketika ada insiden kita lalu menerapkan prevention-nya. Tapi kalau sekarang udah menerapkan konsep prediktif, di mana kita udah melakukan permodelan terhadap model metode serangan. Artinya sequencing serangan tersebut bisa kita perhitungkan sejak awal. Apakah sequence tersebut mengarah kepada satu serangan atau cuma noise. Ya. Jadi itu bisa kita lihat di situ secara dan itu juga merupakan pendekatan dari berbagai rumpun keilmuan. Jadi satu hal yang menarik di dalam cyber security ini adalah perkembangan dari sisi rumpun keilmuannya. Nah, tadi disebut saya sebagai pakar. Sebenarnya saya cuma lebih senang karena disebut sebagai pemerhati atau strategis ya, karena saya nggak merasa diri saya pakar. Jadi karena konsep kepakaran itu membutuhkan satu konsistensi di era cyber security, di domain cyber security ini, itu sebetulnya lebih mengarah kepada maraton ketimbang sprint ya, di mana kita harus mempelajari secara konsisten. Resiliency dan perseverance itu adalah satu hal yang mahal di dalam cyber security, nggak hanya untuk jaringannya tapi untuk orangnya juga. Betul. Ya karena harus terus-terusan ini ya, update ya Pak ya, terkait keilmuannya. Betul sekali. Jadi memang keilmuannya nggak pernah statik. Jadi orang-orang yang memang mencintai cyber security itu karena memang cyber security-nya sendiri, karena rumpun keilmuannya itu cenderung akan sustain. Tapi kalau enggak, sulit untuk bertahan di domain ini tanpa adanya konsistensi dan memang passion yang ke arah keilmuannya tadi. Gitu. Betul. Oh ya, sebelum bincang-bincang lebih lanjut lagi nih, mungkin bisa juga dong Pak diceritakan di sini beberapa cyber security project yang memiliki kesan tersendiri nih bagi Pak Faisal. Oke, mungkin secara project sifatnya konfidensial ya, NDA, tapi secara pekerjaan bisa mungkin boleh di sharing. Yang paling banyak berkesan sih yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, karena memang platformnya itu bukan platform ya, artinya landscape-nya berkembang terus ya. Vektor cyber security itu makin lama makin banyak ya, makin banyak berkembang. Beberapa project mungkin yang terkait dengan offensive security, biasanya yang terkait dengan SDR ya, software defined radio itu menurut saya sangat excited ya. Jadi kalau di dalam SDR itu pernah kita ada satu company lah yang dia mengalami insiden serangan karena timnya di hijack. Jadi ada mungkin ada story behind this ya. Tapi intinya company tersebut mengalami serangan yang konsisten terjadi setiap bulan dengan vektor yang berbeda, dengan endpoint yang berbeda. Dugaan terhadap perangkat
kebocoran dari perangkat keamanan udah dicari berkali-kali namun nggak ada. Namun terakhir ternyata diidentifikasi ada satu perangkat Raspberry yang Oh, dipasang dengan bodinya CCTV. Di oke. situ digantung di satu ruangan dan dia terhubung dengan perangkat melalui RJ45 masuk ke network. Yang dilihat dari luar itu adalah CCTV tapi sebetulnya itu Raspberry yang Oh, dia melakukan attacking secara konsisten ke dalam perimeter. Di oh. mana di dalamnya itu dia cuman hidup dengan USB Hmm. modem ditempel, ironis, dan dia di remote dari luar. Nah itu nyarinya nggak ketemu satu gedung sampai power listriknya dimatiin. Begitu Wow. power listriknya dimatiin, lampunya padam, Mhm. tapi ternyata CCTV itu ada LED-nya kecil. Cuman karena LED itu aja. Kalau Wow. LED itu nggak ketemu, kita nggak akan bongkar CCTV. Itu satu pengalaman. Mhm. Kemudian pengalaman yang lain mungkin terkait dengan apa namanya database yang ada yang membuat cloningan proses di Mhm. mana kita nggak tahu akhirnya dengan satu pendekatan yang kita lakukan dari listening terhadap paket yang ditransfer itu ternyata kita baru tahu data tersebut di cloning. Nah Oke. itu maksudnya intinya dari dua hal ini kenapa saya sebut menarik. Mhm. Kita memerlukan special approach untuk bisa mengidentifikasi adanya serangan tersebut. Kalau kita googling atau kita cari, kita kan nggak akan mungkin dapet ya. Dan Iya. itu kadang-kadang caranya itu out of the box. Yup, yup. Jadi kalau misalnya saya sering ya misalnya ngambil example yang lain, cara orang menyerang sekarang ini sudah mengacu kepada personal. Mhm. Mhm. Um, Personal dalam artian individunya ya, orang-orangnya. Kalau dikatakan newbie-nya di cyber security itu nyerangnya server. Tapi Mhm. pro-nya cyber security itu nyerangnya orang. Contoh misalnya serangan ke apa ya? Paling gampang kalau kita nginep-nginep di hotel suka pakai Mhm. free wifi ya. Nggak Yup. tahu nggak tuh kalau tetangga sebelah di kamar sebelah lagi jalanin modem ya. Kita nggak tahu ya APN-nya Betul, betul. disamain dan seterusnya. Mungkin settingan SSID-nya semua disamain. Itu kan bisa tercapture ya. Jadi itu Mhm. concern-concern hal-hal seperti itu. Jadi yang menarik dari cyber security adalah bukan insiden yang sudah banyak terjadi atau sudah ada kita temukan di pemberitaan, tapi Mhm. justru hal-hal yang menarik terkait serangan cyber security itu sesuatu yang mungkin kita nggak pernah pikir Mhm. Betul. sebelumnya gitu tentang bagaimana hal itu mungkin terjadi. Jadi hal-hal Oke. yang sekarang ubiquitous dari cyber security itu makin banyak perangkat-perangkatnya, makin Mhm. kecil juga. ARM based processor yang tadinya hanya difokuskan untuk handphone sekarang possible untuk diinstal distronya Linux ya. Betul, betul. Salah satu distronya Linux lah kita katakan di situ Mhm. bisa kita masukin. Jadi um, saya selalu berpikir cyber security is an art atau Mhm. seni. Iya. Bagaimana kita bisa secara passion membuat teknologi yang ada dari yang tidak mungkin approach-nya menjadi mungkin. Jadi Mhm. hal-hal seperti itu dan sekarang ini kan makin lama makin makin canggih dan jadi pisau bermata dua Pak Mhm. Setia. Betul, betul, betul. Dari beberapa kasus yang tadi Pak Faisal sampaikan nih, saya juga akhirnya mulai melihat nih bahwa sebenarnya kalau kita mau terjun di bidang cyber security, kita juga sebenarnya dituntut untuk berpikir kreatif ya Pak ya, berpikir out of the Benar, box tadi ya. benar. Wow, Karena ini kita nggak bisa kalau kita cuman mengandalkan maaf ya kadang-kadang ada yang cyber security adalah certification. oh, No, big no. yup, yup, Cyber yup, security is an action. What you can do with what you know, that's make a yup. difference. Jadi kalau Wow. kita nggak, ya kita cuman repotnya di domain ini Pak Setia Mhm. berkembang pesat. Kalau Mhm. kita nggak bisa menentukan direksinya, arahnya, direction kita ini, Mhm. kita akan tersasar. Nantinya Mhm. kita akan seperti orang melayang-layang gitu, nggak tahu kita mau standingnya kemana. Mhm. Jadi kalau Mhm. cyber security ada ofensif, ada defensif gitu ya. Mhm. Ada lagi yang banyak deh macam-macam variannya. Mungkin kalau kita rundown terlalu panjang. Mhm. Mhm. Tapi lebih kepada kita ini passionnya kemana. Mhm. Perubahan boleh, tapi selama at least kita bisa achieve one point gitu. Yup. Jadi Mhm. one point artinya we already be somebody gitu ya in Yup. one color ya, Mhm. and then Mhm. you can start to move to the other color for Mhm. trying to
buat definisi baru tentang kita, karena buat saya hidup adalah memori, hidup adalah pengalaman ya. Jadi carilah sebanyak mungkin pengalaman yang bisa kita peroleh dari proses belajar. Mungkin demikian, Pak. Betul. Ya, tadi juga ada hal menarik nih. Kalau saya lihat yang tadi yang Pak Faisal sebutkan bahwa kayak kasus di hotel gitu kan ya. Bisa jadi suatu kita connect ke WiFi hotel, tapi sebenarnya kita nggak connect ke WiFi hotel ya, tapi kita connect ke modem lain yang menggunakan IP name yang sama gitu kan ya. Dan kalau saya hubungkan dengan konteks WFH sekarang ini, kayaknya kasus cyber security juga jadi makin bervariasi ya Pak ya, selama pandemi ini ya Pak ya. Betul. Karena serangan itu juga sudah tidak mengarah kepada perimeter kantor, tapi kepada endpoint. Karena endpoint itu jadi target yang paling utama sekarang ini. Rugi kalau kita nyerang ke, misalnya penyerang itu nyerang ke kantor gitu ya, effortnya akan tinggi. Kita bermain dengan cyber security itu juga investasi untuk penyerang ya. Kalau dia nggak melihat cost benefit yang signifikan, dia nggak akan terlalu entertain untuk bisa approaching. Tapi kalau ada cost benefit yang signifikan, biasanya senang ya. Nah itu makanya sekarang ini yang menjadi target itu adalah human-nya. Makanya kalau dikatakan tadi newbie nyerangnya server ya. Kalau pro nyerangnya human-nya gitu ya, menjadikan target karena human-nya itu memiliki satu approaching, butuh satu approaching khusus deh. Oke. Nah, sewaktu mendengar kata cyber security, ini seringkali juga muncul nih di benak-benak anak-anak zaman sekarang terkait dengan Kali Linux ya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Pak Faisal sendiri, seberapa penting sih familiarity dengan sistem operasi berbasis Linux untuk bidang cyber security ini, Pak? Oke, Linux is a kernel ya, and then kemudian kita tambah dengan distributionnya yang ada ya di situ. Mungkin kita mengenal banyak turunannya ya, ada ya, base-nya biasanya lebih banyak Debian ya. Kalau dari Kali memang itu dari offensive security, mereka yang melakukan investasi pengembangan ya untuk operating sistem ke depannya, dan nggak hanya dari Kali Linux, sebetulnya ada banyak Parrot Linux juga, kemudian base-nya sama-sama Debian, kemudian ada Arch Linux, ada Backbox juga ya, itu quite okay. Intinya sekarang ini adalah community support Pak Setia. Jadi yang membuat offensive security itu berkembang, karena di dalam offensive security itu membutuhkan penelitian Pak. Dari penelitian itu nanti akan menghasilkan tools. Di tools itu biasanya kita bikin either pakai Python atau Bash, either way, tapi kita akan menghasilkan automation. Attacking bukan hanya matter of klik-klik di keyboard ya, tapi lebih mostly is about the automation process. Jadi concernnya adalah automation, and then kemudian keywordnya adalah community support. Nah, kedua hal ini sebetulnya mendukung sekali dengan perkembangan dari Linux-nya. Nah, karena tadi dari distronya banyak, istilahnya sintaknya plus minus lah ya, mirip-mirip gitu ya, sehingga mungkin lebih berguna kalau teman-teman belajar itu dan untuk nanti bisa diterapkan di berbagai macam distro ya. Nah, cuman kembali lagi dari community support, yang membedakan masing-masing distro itu adalah aplikasi yang berada di dalamnya yang sudah pre-install, sehingga ada yang namanya Kali, ada yang namanya Parrot ya. Di dalam itu adalah pre-install apps-nya yang membuat mereka itu berbeda dibandingin distro-distro yang lain. Tapi ya kalau memang mau di custom untuk distro yang lain lagi di luar ini sih bisa-bisa aja, tapi saya belum ada pengalaman jauh, jadi saya belum bisa kasih komen. Nah, kembali ke pertanyaannya berapa penting perlunya, sejauh ini hanya tipe yang seperti ini yang bisa memungkinkan untuk dari sisi ofensif. Tapi kalau defensif banyak platformnya, tapi mostly itu adalah proprietary, non open source ya. Jadi dia perlu untuk istilahnya ada fee yang dikeluarkan, ada expense yang dikeluarkan, sehingga dia itu bisa baru bisa dipakai Pak Setia. Tapi it's quite of
in terms of in the long run ya, open source and community support itu will prevail ya in ke depan. Jadi pasti akan bertahan tuh lebih lama gitu. Mungkin Betul, begitu, betul, Pak. betul. Oke. Oh ya, Pak Faisal, dunia cyber security ini kan seringkali disalah tafsirkan nih sebagai dunia yang gelap dan tidak jarang juga dikaitkan dengan aksi-aksi kejahatan cyber. Mungkin Pak Faisal bisa berikan insight ataupun beberapa contoh kasus yang pernah Pak Faisal temui terkait borderline atau batasan antara suatu aktivitas cyber security bisa dikategorikan sebagai tindakan ilegal dan memiliki konsekuensi hukum nih Pak. Oke. Wah, ini satu hal yang boleh dikatakan benar sekali ya. Cyber security itu very thin line ya. Sangat Betul. tipis sekali perbedaannya antara benar dan salah, antara right or wrong, antara white and black. Yep. Tapi sebenarnya intinya begini. Kadang-kadang insiden itu bisa terjadi atau misalnya gini, kita berangkat dari sudut pandang ofensif ya. Para hacker itu mungkin sekarang berubah jadi security researcher pasti ya bahasanya. Ya kalau dulu kerapnya hacker takutnya diterjemahkan negatif ya. Tapi kalau researcher itu mostly positif ya. Mostly positif gitu selama karena mendapatkan respon yang baik. Nah, cyber security itu sangat virtual, sangat sesuatu yang nggak ada bentuk badannya kecuali memang orang itu bisa menemukan path-nya sampai ke sana. Nah, biasanya hal-hal yang misalnya setiap kali sistem dibuat online, kalau dulu orang berpikir security adalah firewall. Sekarang orang berpikir security dengan kaitkan lebih banyak kepada vulnerability. Vulnerability yang ada sekarang ini tidak seluruhnya bisa diidentifikasi oleh perusahaan. Nah, vulnerability yang tidak atau belum ditemukan oleh perusahaan itu potensial untuk ditemukan oleh pihak luar. Nah, ketika orang ini untuk menemukan vulnerability, tentunya ada effort yang dia sudah lakukan, penelitian, waktu, license barangkali atau anything that can be related to money investment. Nah, kadang-kadang orang ini mungkin memberikan notifikasi kepada si pemilik sistem. Namun si pemilik sistem kadang-kadang tidak terlalu mengapresiasi atau bahkan ada yang menolak. Timbullah pesan moral nih. Mau saya jual sebagai zero day atau mau saya serang benar-benar nih di dalam. Nah, itu perang batin. Nah, itu bermain dengan istilahnya apa ya? Kita boleh ngambil kata-katanya Spider-Man tuh, great power comes great responsibility itu pasti ya. Mungkin kalau kita katakan, nah, kapabilitas orang-orang yang sudah memiliki skill dengan pengalaman di sini kadang-kadang bisa berpotensi untuk nyasar, tapi kebanyakan sih yang saya kenal tidak. Nah, itu thin line-nya di situ tuh Pak. Jadi kalau dikatakan kembali lagi ke tadi pertanyaan di awal, selama pihak-pihak yang diberitahukan tentang potensi kelemahan tersebut mengapresiasi dengan cara apapun, itu bisa berpotensi akhirnya positif. Tapi kalau istilahnya orang-orang itu dia nggak bisa menempatkan terima kasih apresiasinya gitu tuh. Nah, nanti khawatir malahan jadinya juga kurang baik ya. Nah, kasus yang biasanya ditemukan adalah perang moral Pak Setia. Jadi ketika orang itu ada yang misalnya dia untuk meneliti itu besar loh ininya. Jadi kadang-kadang orang suka berpikir, wah ini orang enak banget ya nyari duitnya. Salah. Effort yang mereka lakukan tuh besar. Namun ketika kita mengumpulkan, kita tadinya kan goodwill memberitahukan nih loh ada celah gitu atau apa. Nah itu kadang-kadang kurang dapat apresiasi sehingga itu menjadi masalah. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi yang kedua, misalnya kondisi di mana ketika seseorang melakukan menemukan adanya temuan yang biasa dia cari misalnya dari mana lah gitu, pokoknya dia bisa dapat dari sisi temuan itu biasanya orang ini malah nggak mau sama sekali untuk menotif, dia kumpulkan itu sebagai satu amunisinya dia, shell-nya dia gitu ya, sehingga menjadi satu zero day. Mungkin sekedar gambaran Pak Setia bahwa vulnerability yang ditemukan dan sifatnya zero day itu harganya sangat mahal.
Karena itu belum ada notifikasinya sama sekali. Khususnya apalagi kalau kita bicara zero day terkait dengan aplikasi-aplikasi yang mahal. Aplikasi-aplikasi yang besar ya, itu betul-betul sangat signifikan, Pak. Jadi itu kadang-kadang memang perang batinnya lebih banyak di situ. Yang kalau yang pertama tadi karena masalah apresiasi, kemudian yang kedua ini benar-benar totally masalah orangnya sendiri. Akhirnya dia tergoda atau bagaimana gitu untuk bisa menyimpan. Lately, based on my personal research, hacktivism activity on the internet is mainly based on zero day. Jadi zero day yang ditemukan sebelumnya itu diperjualbelikan, sehingga hacktivism biasa dikaitkan dengan country. Sebenarnya kita menganggap bahwa hacktivism adalah perang antar negara. No, it's wrong. It's actually perang sama aja dengan hal biasa. Bedanya ada yang funding. Kalau yang fundingnya itu level kekuatan moneternya negara ya gede. Kalau yang funding misalnya murah ya nggak jadi hacktivism gitu. Jadi angkanya lebih banyak fantastis gitu. Dan sekarang ini tahun 2022 potentially dari zero day tadi bisa aja dilakukan lateral movement lagi sehingga bisa menemukan hal yang lebih deep lagi. Karena konsep security itu layering ya, kayak bawang ya, ada satu layer dibuka seperti itu. Dan itu nanti bisa menentukan seberapa besar exposure-nya. Jadi semuanya sih kembali ke situ aja, Pak. Oke. Wah, ini tricky juga ya sebenarnya. Iya, apalagi kalau boleh dikatakan untuk yang belum paham, Pak. Makanya in my experience when I do speaking ya, saya lebih senang membuat orang paham ketimbang membuat orang takut. Jadi kalau membuat orang paham, setidaknya dia ada satu di level comfortable di mana dia bisa tahu how to help themselves. Tapi kalau dia takut, dia akan kebingungan untuk bagaimana melakukan mitigation strategi. Karena in terms of cyber security, there's no 100% secure. The maximum will around 99 and it will go lower day by day. 98, 97, etc. Dan apalagi selama kita cuek ya, kita tidak memperhatikan itu. Dan sekarang ini ditambah dengan kondisi turbulence yang dihadapi di selama COVID-19 ini kan membuat perusahaan mikir-mikir lihat dompet ya. Dan itu kan juga otomatis memerlukan satu pendekatan khusus. Kalau dikatakan era 2010-2011 mungkin cyber security belum merupakan hal yang sebesar sekarang. Ya kan, mulai dari data breach yang semakin intens di era 2015 dan 2016 hingga semakin kesini semakin intens ya, ditambah lagi juga dengan dengan COVID-19, WFO ya, ditambah dengan prematurnya perusahaan yang pindah ke cloud ya. Prematur kenapa? Karena strateginya belum ada, jadi langsung pindah. Arsitektur copy paste ya, dengan persiapan yang sangat minim sehingga ketika pindah di cloud nanti terjadi kebocoran yang disalahin cloud provider. Iya. Gitu. Oke. Wah, ini menarik banget nih, insight yang sangat menarik sekali. Oke, lalu sebagai seorang praktisi di bidang cyber security dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, mungkin Pak Faisal bisa berbagi cerita nih seputar perkembangan dunia cyber security ya, baik di Indonesia maupun secara global dalam 1 dekade ini nih, Pak. Oke. Kalau 2 dekade lalu kita mengenal konsep security itu adalah perimeter. Jadi perimeter itu artinya kita biasanya bahas dengan bahasan medieval concept, di mana medieval itu seperti benteng kerajaan yang besar-besar ya, ada paritnya, ada buayanya barangkali di dalam paritnya. Kemudian important asset ditaruh di tengah, dilindungi dengan berlapis-lapis benteng, ada tentaranya juga di depan pintu. Wah, keren banget deh. Tapi dengan adanya 1 dekade terakhir ini, di mana kita sudah mulai di awal mengenal dengan istilah BYOD, bring your own devices. Kemudian itu sudah mulai tuh langkah di mana kita data itu merangkak sedikit-sedikit keluar dari perimeter, pindah ke perangkat yang dibawa oleh karyawan, kemudian dari situ nanti dipergunakan oleh karyawan di luar perimeternya yang ada. Berarti sebenarnya itu transformasi dari perimeter menjadi perimeterless.
Nah, konsep yang terjadi 1 dekade ini adalah itu tadi, hilang perimeter. Sehingga kita mendengar kata-kata yang disebut dengan zero trust, ya. Ada yang disebut ZTA, zero trust access, ada yang disebut ZTNA, ada zero trust network access, tergantung provider mana yang men-trademark-kan itu ya, karena masing-masing provider punya trademark kalau kita bicara zero trust. Dan intinya pada akhirnya konsep sistem security itu menjadi sangat dinamis. Jadi kalau kita bicara dekade kemarin itu security itu hanya sifatnya rule based. Ya, baris-baris proteksi aja. Tapi kalau sekarang itu sangat dinamis. Ya, makanya dulu kita sebut UTM ya, Unified Threat ya, di situ di dalamnya, dan kemudian makin canggih lagi sekarang jadi konsep, malah konsep firewall itu udah mungkin hampir boleh dikatakan kita udah jarang sekali ya dengar, karena kalau dulu firewall itu kan artinya pintunya gitu ya, pintu masuknya, pagar masuknya. Sekarang security itu udah meng-embed di masing-masing perangkat, di handphone kita punya, di komputer kita punya, dan seterusnya, sehingga konsep-konsep yang tadi dikatakan udah nggak ada lagi perimeter karena dia sudah masuk ke titik edge security yang terendah. Jadi signifikansi perkembangannya yang pertama adalah dari konsep perimeternya, Pak. Udah hampir boleh dikatakan nggak ada. Kemudian dengan konsep yang tadi rule based itu kan lebih kepada reaktif, tapi sekarang sudah lebih kepada predictive security, di mana di dalamnya itu konsep predictive security itu sangat dinamis karena perubahan dari content policy mengacu trending yang terjadi terhadap jaringan tersebut. Kalau dulu kita bisa tanya sama vendor best practice, kalau sekarang nggak bisa, kita harus ngukur diri. Makanya ada yang disebut threat intelligence, ada yang disebut dengan threat modeling. Itu semua mengacu kepada keunikan arsitektural perusahaan. Tanpa itu tentunya kita nggak akan bisa mengatakan bahwa sistem cyber security yang kita punya sudah sangat boleh dikatakan mumpuni ya untuk menahan serangan-serangan yang ada gitu atau sedang berkembang gitu. Wah, ini juga tricky ya akhirnya, karena kan setiap perusahaan pasti punya arsitektural yang berbeda-beda dan juga punya culture ya, working culture yang berbeda-beda juga, dan ini akhirnya berujung pada tantangan tersendiri ya untuk para praktisi di bidang cyber security nih ya, Pak ya. Itu sangat diverse banget kan ya. Pasti, makanya kita tidak bisa mengatakan sistem keamanan yang baik berdasarkan pengalaman kita pribadi. Karena yang namanya orang di dalam cyber security kita harus belajar unlearn. Jadi kita kadang-kadang kan biasanya contoh deh gini, misalnya dari teman-teman dari IT kebanyakan ya, nggak semua, kebanyakan kalau dia bekerja di satu perusahaan, ketika dia pindah ke perusahaan lain, arsitektur perusahaan lama tuh nempel di otak. OS-nya apa, ya kan, aplikasinya apa. Akhirnya waktu dia pindah ke perusahaan baru, ketika ditanya OS yang paling bagus apa, dia akan katakan OS yang dipakai di company yang lama. Karena dia merasa nyaman dan terbiasa dengan infrastruktur itu. Nah ini udah nggak bisa kalau orang cyber security. Makanya critical thinking-nya harus tinggi kalau orang cyber security. Dia nggak boleh hanya berlandaskan kepada experience yang dia temukan, kemudian dia pelajari dan nanti dia terapkan kembali di company berikutnya, itu salah. Nah, itulah makanya saya katakan di dalam satu domain cyber security yang berkembang sangat pesat, dibutuhkan sifat untuk mau menerima perbedaan dan belajar. Kalau kita nggak ada itu, kita akan cenderung memberikan dogmatis feedback kepada orang. Jadi kita tidak mementingkan alasannya. Yang kita pentingin ini sudah berjalan dan sejauh ini nggak ada masalah. Jadi dia nggak mau belajar lagi untuk hal yang lain. Nah itu berbahaya sekali. Wah ini menarik banget. Ini statement yang benar-benar membuka wawasan saya nih Pak terkait cyber security. Ternyata area yang sangat luas sekali dan sangat menuntut kreativitas dan juga willingness untuk terus belajar ya Pak ya. Iya, luar biasa nih, luar biasa nih. Oke, nah di penghujung tahun 2021 yang lalu, kita sempat dikejutkan ya dengan vulnerability threat dari Log4j. Nah, mungkin Pak Faisal bisa memberikan sedikit penjelasan nih terkait
vulnerability ini, dan juga seberapa serius sih impact dari Log4j ini sampai-sampai membuat panik banyak perusahaan termasuk yang skalanya enterprise sih Pak. Oke, ini isu dari satu mekanisme yang dipergunakan untuk logging, Java logging ya, boleh dikatakan. Nah, ini satu hal juga yang nanti akan saya teruskan dengan sedikit penjelasan untuk area lain yang menjadi concern. Intinya dari problem yang dipergunakan di Log4j ini adalah karena dia dipergunakan oleh banyak sekali proprietary software, ya, banyak sekali proprietary software yang pakai dia untuk Java logging ini. Yang pertama itu concernnya. Kemudian ditambah lagi lebih buruk tentang potensi dari celah keamanan ini yang bisa dimanfaatkan untuk RCA, Remote Code Execution. Kalau satu sistem mengalami atau didapati RCA, itu udah masif. Karena sistem, kalau dengan demikian artinya sistem itu bisa dimanfaatin untuk apa aja. Karena RCA bisa jalan, dia bisa jadi bot. Kita bisa tembak dia untuk melakukan satu aktivitas dan dia bisa jalanin itu. Dan itu sangat masif. Nah, dua aspek ini yang bikin sebetulnya serangan dari Log4j, bukan serangan, vulnerability dari isu dari Log4j ini adalah mencuat ke permukaan. Karena penggunanya banyak. Kemudian samping itu dari sisi RCA, dia bisa di custom, bisa di crafting message-nya, di send ke Log4j tadi untuk bisa mengexecute arbitrary code. Itu berbahaya. Ditambah dengan massively-nya orang lain dipergunakan banyak sekali. Untuk si Log4j ini yang pakai banyak. Nggak cuma dari perangkat server atau sistem sampai ke mobile juga udah pakai ya di situ. Sehingga itu jadi satu masif ya. Dan karena ya kita tahu lah istilahnya code ini di sharing ya, sehingga kita bisa bilang ini merupakan satu ya walaupun nggak bisa dikatakan merupakan sebuah supply chain attack ya. Tapi kalau saya boleh meneruskan, sekarang ini model serangan itu sudah sedemikian sophisticated sehingga model serangan dari supply chain itu sangat destruktif. Jadi kenapa saya sebutkan destruktif gini Pak? Kalau kita bayangkan pabrikan TV yang membuat smart TV, di dalamnya ada firmware. Ya, ketika proses manufacturing di televisi tersebut, firmware-nya bisa diinjek dengan malicious code. Kemudian TV tersebut di-packing dan dibeli oleh orang lain untuk dipasang di rumah masing-masing. Kebayang nggak? Serangan tersebut sebenarnya tidak menyerang perusahaan televisi, tapi menyerang setiap pengguna dari pembeli televisi tersebut. Nah, ini mirip situasinya. Nah, ketika televisi tersebut dipasang di semua rumah, mungkin TV itu cuma satu brand. Tapi karena dia major brand barangkali, sehingga serangan tersebut menjadi devastatif. Nah, mungkin kalau kita bayangkan misalnya serangan kepada salah satu TV brandnya yang tidak familiar, pembelinya juga mungkin cuma seratusan orang barangkali, meskipun dari attack vectornya masif, sama-sama menyerang firmware dengan potensi serangan tersebut yang besar, tapi tentunya tidak sedevastatif yang pertama tadi. Betul. Oke. Nah, jadi serangan yang dikatakan di sini adalah mengacu kepada majority. Nah, Log4j ini majority. Ditambah dari sisi RCA-nya tadi, sehingga itu bisa mengakibatkan serangan yang sangat masif. Dan inilah yang dikatakan model-model serangan nggak pernah lagi sekarang bersifat direktif, searah. Tapi bisa memanfaatkan konsep supply chain attack. Dari sisi supply chain attack, ketika dia melakukan infeksi terhadap satu perangkat, nanti perangkat tersebut dipergunakan di dalam perusahaan, itu bisa jadi backdoor. Sama kalau kita misalnya membeli switching, kita membeli CCTV gitu ya, gampang, nggak usah yang mahal-mahal lah, istilahnya yang simple-simple aja. Ketika kita pasang perangkat tersebut di rumah kita pasang di dalam gitu ya, itu kan bisa menjadi satu backdoor, nantinya bisa dikembangkan untuk serangan yang lebih serius. Jadi kekhawatirannya bukan kepada kerusakan yang bisa dihasilkan, tapi potensi kerusakannya Pak. Jadi potensi kerusakan yang bisa diakibatkan atas action tersebut. Nah itu sangat masif pasti ya. Wow.
mengerikan sekali ya. Apalagi kalau ngelihat Log4j itu kan memang diimplementasikan di banyak perangkat ya sebenarnya ya. Itu kan untuk logging Betul. di Java sistem sebenarnya ya. Banyak. Wow, betul betul Jadi betul. kalau segala sesuatu yang banyak dipergunakan, Mhm, itu akan meningkatkan potensi serangan secara eksponensial. mhm, mhm. Oke Jadi oke. steep tech ya. Ya kalau kita kan sekarang apa nih lagi canggih-canggih apa nih bicara dari sisi apa metaverse misalnya. Mhm. Saya nggak bicara bahas metaverse-nya deh. Saya bicara Oculus gadgetnya aja yang ditempel di muka gitu. Oke oke Ya, oke. kebayang kan satu waktu itu kan jadi satu attack vector baru. Yep yep. Sejauh mana sistem perlindungannya yang ada? Mhm, Inovasi teknologi biasanya mendulukan inovasinya dulu, keamanan mhm. belakangan. Yep. Apalagi kalau udah jadi masif kan. Sehingga kan kalau sekarang dikatakan cyber security itu menjadi diferensiator. Jadi Mhm, dalam artian ketika satu serangan yang ada terhadap satu perangkat itu mungkin nggak dipikirin di awal-awal. Namun ketika itu terjadi dan ketika perusahaan tersebut melakukan perbaikan, katanya mhm. malah cenderung mendorong marketnya lebih sukses dibandingin perusahaan yang sudah memikirkan keamanannya sejak awal. Oke oke Gitu oke. ya, mungkin Oke. kita nggak jauh-jauh ya, kita bicara dari sistem video online yang dipergunakan juga kan dulu sempat ada satu atau dua brand yang Yep. krisis banget diserang. Yep Tapi yep. kan ketika dia melakukan inovasi terus untuk mengimprove, lama-kelamaan kan kepercayaan orang kan jadinya lebih tinggi. Mhm. Makanya di dalam Betul. dunia internet sebenarnya trust itu a lot more important than the innovation and the technology itself. Yep Ya, yep. sebab kalau ketika trust tersebut terbangun, kepercayaan orang untuk stay akan lebih tinggi. Nah, Betul. nggak peduli apakah dia nantinya udah di awal udah memikirkan semuanya, jalanin aja dulu gitu kan. Nanti ketika masuk udah dihack kita tutup. Nah, ketika kita tutup kan orang percaya oh berarti kita memiliki kapabilitas yang kemampuan yang canggih untuk bisa menutup serangan. Nah, itu katanya demikian. Saya bukan ahli marketing, bukan ahli juga untuk kita bicara dari brand, Yep yep. tapi kalau diperhatikan fenomena-fenomena yang ada kok kayaknya mengarah ke sana gitu. Oke oke. Tapi itu sebenarnya quite unfortunate ya, Pak, ya. Karena kan apalagi kalau sudah terkait dengan data customer ya, Pak, ya, atau data leaking ya. Itu quite unfortunate banget sih. Biasanya itu udah kejadian, udah masuk ke satu berita gitu, kemudian habis itu baru baru dibahas. Ya masalahnya sampai sekarang meskipun misalnya terjadi breach, Mhm. mungkin nggak bisa dibuktikan apakah memang breach tersebut menyebabkan data kita yang bocor kan. Memang Oke. breach-nya ada gitu. Ya nih ada breach memang terjadi, tapi bagaimana membuktikan kalau oh itu data kita loh yang kena gitu. Kan sulit gitu kan, Betul tahu-tahu betul data betul. kita udah di sana gitu, udah di luar kok data kita diperjualbelikan di dark web misalnya gitu kan. Tapi kan membuktikan nih gimana caranya apakah benar tuh dark web itu masuk karena memang insiden itu. Nah, itu yang sulit, Pak. Jadi ya pada dasarnya ya agak-agak Mhm. unik sih memang ya situasinya. Betul betul. Ya cukup tricky ya. Oke, nah Pak Faisal sekarang ini juga kan mengemban peran sebagai seorang country manager untuk Vantage Point Security Indonesia nih. Mungkin Pak Faisal juga bisa mengenalkan nih apa itu Vantage Security, Vantage Point Security ke Sobat Indonesia Belajar nih Pak. Oke, baik Pak Setia, terima kasih. Ya saya menggabungkan diri di Vantage Point sejak Januari tahun 2021. Mhm, Di situ saya menjadi megang role untuk country manager ya. mhm, Vantage Point Security Indonesia adalah offensive security company ya, fokusnya pada offensive security. mhm, Jadi kita memberikan layanan untuk offensive security yang biasanya teman-teman dengar dengan istilah ethical hacking. yep, Dari Vantage Point secara grup itu sudah berdiri sejak tahun 2014. mhm, Sementara di Indonesia sendiri baru masuk di tahun 2018. Nah, oke, belum banyak perkembangan dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Namun di tahun 2021 kita melakukan agresif approach ya, agresif mhm, dalam artian kita kembangkan resources, kita kembangkan semuanya gitu dari sisi market dan lain sebagainya di mana kita sekarang ini sudah sampai di berbagai di banyak sekali model dari penetration testing services ya. mhm, Dua hal yang baru di tahun 2021 yang kita usung adalah cloud pen testing dan red teaming.
Mungkin kalau pen testing terkait dengan web application, ada juga yang lainnya, web application, mobile pen testing, mesin ATM pen testing ya. Terus sampai dari sisi network juga itu mungkin hal yang boleh dikatakan masih umum. Umum ya, walaupun ATM masih jarang, tapi ya it's quite common lah, udah agak beberapa tahun. Tapi 2 tahun terakhir ini kita ambil dari sisi cloud pen test. Bukan untuk miskonfigurasinya ya. Kalau miskomnya gampang ya, misconfignya gampang. Tapi kalau kita kaji lebih dalam untuk engagementnya sampai level Kubernetes juga, itu kita lakukan penetration testing mekanisme juga di situ. Nah, kemudian yang tadi terakhir adalah yang red teaming. Red teaming di Indonesia barang baru. Kalau di Singapura kita melakukan itu setiap bulan. Engagementnya ya. Jadi red teaming ini lebih kepada bagaimana semua ethical hacker tuh bisa turun untuk mencari attack vector yang ada. Wah, itu seru sekali itu mainnya. Teamworknya mantap ya di situ. Nah, fokus Vantage Point hanya kepada offensive security. Kita bukannya ada untuk SOC, ada defense, enggak. Kita memang fokus di sana. Dan saya mencoba untuk membangun kompetensi lebih dalam. Dengan cara kita mengadu dan memberikan kompetisi di internasional. Jadi kita juga join untuk hacking competition internasional. Kita nggak mau hanya known di dalam Indonesia, tapi kita mau known minimal APAC dari sekarang. Jadi fokus saya tetap masih di Indonesia, namun saya coba untuk expand sedikit ke APAC dengan menitik beratkan kepada offensive security. Nah, another mission, kita juga sangat memperhatikan employee hackernya ya, konsultannya, kita sebut konsultan. Jadi hal-hal seperti bagaimana kita membangun kapabilitas. Dan dari tim itu kan ada tim yang dari luar Indonesia juga. Nah, ketika saya join, saya mencaratkan juga, saya pengen bangun tim yang ada di Indonesia nih. Supaya, karena saya punya pengalaman, walaupun pengalaman saya nggak banyak kalau di ofensif, sedikit sekali. Tapi saya pengen bangun tim ofensifnya di Indonesia menjadi lebih masif. Nah, dari cuman sekitar 5 orang, sekarang sudah 12. Wow. Selama tahun 2021 ada sekitar 7 atau 8 orang yang on board. Yang masuk. Dan kita nggak cuman on board, tapi kita sertifikasikan. Ya, dari Vantage Point, ini kita adalah accredited CREST company. CREST itu sangat dihormati sekali deh gitu, boleh dikatakan ya, bahasanya mungkin dihormati itu di FSI industry, khususnya di Eropa. Nah, kita membangun CREST accredited, di mana di sini semua tenaga konsultan kita itu sudah memiliki sertifikasi CREST. Jadi nggak cuman kita hiring orang, kita pekerjakan, ya udah cari sana. Enggak, kita coba bangun. Jadi kita sangat mementingkan kompetensi, sehingga makanya kita libatkan dengan kompetisi internasional pasti ya. Jadi nggak cuma jago kandang, tapi benar-benar kita tes di situ ya. Terakhir kita dapat 5 besar atau ada kompetisi hack the box. Itu dari sisi kompetensinya. Nah, kemudian juga kita berpikir bahwa cyber security is about the creative minds. Gimana kita kreatif kalau pikiran kita rileks kan? Jadi kita membangun di situ dengan cara kita tidak memberikan istilahnya pressure itu boleh dikatakan hampir nggak ada. Nah, kita membangun otomatisasi Pak Setia. Jadi think tank. Jadi oke lah kamu bisa hacking, tapi berapa cepat kamu bisa masuk? Nah, itu kan automation. Nah, jadi kita membangun kompetensi itu, nggak cuma di Indonesia, kita punya knowledge base dari Indonesia, Singapura, dan Thailand. Sekarang sudah ada 3 negara kita. Jadi kita bangun di situ, jadi sehingga orang-orang yang bekerja di situ lebih kepada peneliti pasti ya, ketimbang karyawan. Jadi mereka di situ mengembangkan kapabilitas dan kemudian belajar antar masing-masing negara tentang feedback yang bisa didapatkan, sehingga kita bisa berkembang. Nah, tahun 2021 kemarin kita di luar negeri melakukan pen testing untuk cryptocurrency, Pak. Dan itu experience-nya kita bawa ke Indonesia. Itu satu hal yang baru. Bukan cuma teorinya loh, tapi itu experience-nya benar-benar kita bisa melakukan pen testing untuk cryptocurrency. Nah, ini masing-masing negara punya
experience yang unik-unik kan. Mhm. Nah, makanya itu kita sharing kepada tim kita yang ada di Indonesia, sehingga objektif kita itu untuk membangun kapabilitas dari si ethical hackersnya, yang Mhm. sekarang ini seluruh cabang kita sudah 42 orang. Oke. Hanya hackersnya aja. Oke. Di luar orang support ya, saya tuh nggak terhitung Oke. di dalam itu. Jadi udah banyak banget, dan kita coba bangun kapabilitas. Nah, itu untuk dari sisi konsultan. Nah, dari sisi klien, Mhm. yang kita coba deliver adalah high end approach untuk engaging dari penetration testing. Mhm. Kebanyakan pen testing di company yang ada sekarang memanfaatkan scanner. Mhm. Jalanin scanner, temu nih, terus langsung deh bicara, "Ini nih ada vulnerability ini." Tapi ketika ditanya vulnerability-nya apa ya, dia akan kesulitan karena dia scanning. Mhm. Nah, kalau di kita nggak pakai scanning. Kita pakai istilahnya ada triage juga, kita bisa gabungkan. Ada sih memang kita melakukan scanning, tapi Mhm. namanya security kan layering. Jadi kita analisa defense in depth-nya sejauh Mhm. mana, dan kita berikan feedback, sehingga dari sisi klien biasanya mereka lebih happy dengan hasil report yang kita berikan. On the bottom line, jadi intinya yang kita dari sisi vantage point di sini adalah kita fokus pada kualitas Mhm. dari sisi orang-orangnya, dan juga kita fokus kepada kualitas temuan untuk nasabah-nasabah kita gitu. Jadi bukannya profit, iya ya, namanya company pasti Mhm. profit ya, Yep. tapi nggak melulu sih semuanya tentang profit, tapi tentang bagaimana kita bisa membangun kompetensi dari sisi timnya ya. Saya Mhm. juga mengencourage dari tim di internal. Saya kebetulan senang untuk public speaking. Ada juga tim dari saya yang sekarang sudah mulai belajar jadi trainer, Oke. ngajar di berbagai institusi, karena mereka udah cukup cukup dalam di situ ya untuk ngembangin. Jadi Yep. itu mungkin secara sekilas bahwa Vantage Point sebenarnya company Mhm. yang kita tuh fokus hanya offensive security, Oke. dan kita fokus pada kompetensi tim kita yang ada di dalam. Jadi Mhm. kualitasnya tim macan ya boleh dibilang ya, tim harimau gitu ya. Iya. Dan juga kita mendeliver hasil-hasil temuan yang nggak standar, yang jumlahnya tentu lebih sophisticated Yep. dibandingkan dengan yang secara umum bisa kita dapatkan. Mungkin demikian Pak Setia. Oke, oke. Wow, ini menarik banget ya, dari penjelasannya Pak Faisal tadi saya bisa membayangkan bahwa it's a very healthy working environment juga, di mana setiap orang yang memang punya passion di bidang cyber security juga bisa berkembang to the max ya, kalau saya lihat ya, ini amazing banget. Exchanging experience ya. Betul, Kita betul. juga nggak ada, kita juga tidak, sekarang ini udah keadaan udah better dari COVID. Kita juga Mhm. tidak ada memaksa untuk WFO gitu. Karena kalau Mhm. memang nyaman di rumah buat riset, silakan. Mhm. Kalau Yep. mau datang ke kantor, kita sediakan kantor Yep, yep. dengan fasilitas yang ada gitu. Jadi Mhm. kita mau nurture creative minds. Oke, Jadi yep. kalau pikirannya, karena pen testing itu is a matter of creativity. Yep. Kalau kita nggak stressful dalam satu environment, kita akan lebih kreatif. Ketika Betul. kita kreatif, kita akan punya temuan-temuan yang fantastis. That's the point. Betul, betul, betul. Oke, oke. Wah, ini menarik banget nih. Dan tadi saya cukup senang banget ya, karena ada misi dari sisi Pak Faisal pribadi untuk mengembangkan cyber security expert di Indonesia ya, atau praktisi-praktisi cyber security khususnya untuk sisi offensive security di Indonesia ya. Dan ini saya sangat-sangat apresiasi sekali nih Pak. Ini luar biasa sekali misinya ini. Oke, oke. Lanjut lagi nih Pak ke poin pertanyaan berikutnya nih Pak. Kan sudah lebih dari 20 tahun ya Pak Faisal ini berkecimpung di bidang cyber security. Dan kalau saya amati, Pak Faisal ini termasuk orang yang sangat-sangat passionate sekali di bidang ini. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih yang menjadikan Pak Faisal itu begitu in love dengan bidang cyber security ini Pak? Oke, saya orangnya penasaran. Ketika ketika ada satu proses, saya biasanya menggali itu proses ngapain aja di dalam. Mhm, mhm. Curiosity saya tinggi. Oke. Saya orang yang introvert, dan saya senang spending waktu saya untuk research at my own Mhm, object, topik mhm. ya. Oke. Awal saya senang dengan cyber security itu karena saya menggali di dalamnya, dan makin saya buka lapisan itu, makin Mhm. banyak informasi yang saya bisa dapat. Jadi endless, boleh Oke, oke. dikatakan almost endless. Namun
semakin kesini juga kan semakin banyak gitu ya. Kayak misalnya sekarang Bluetooth deh communication gitu. Kita exchanging dari smartwatch ke kita punya handphone, itu apa sih yang dipertukarkan gitu ya. Di dalamnya tuh saya bisa tapping, bisa listening. Oh, ini seperti ini gitu. Artinya researching pasti ya. Jadi yang bikin saya sebenarnya bertahan di dalam industri ini karena perubahannya itu masif. Betul. Dan saya senang dengan sesuatu yang sifatnya belajar, dan saya sampai sekarang pun nggak berhenti belajar. Meskipun saya menduduki role sebagai country manager, tapi saya tetap mengambil pendidikan, tetap belajar dan lain sebagainya. Itu karena inti basisnya adalah saya menyukai dari sisi cyber security-nya. Dan sebabnya kenapa? Sebabnya itu. Karena kesempatan itu banyak sekali kalau dibuka di dalam. Jadi kalau kita katakan hal-hal yang bisa kita temukan di dalam cyber security itu sangat masif. Selama tingkat curiosity kita tinggi, kemauan kita untuk mengeksplor lebih lanjut itu tinggi, maka cyber security itu biasanya cocok. Dan itu yang mikirin saya kenapa stay di dalam industri ini. Bukan karena misalnya profit, bukan karena misalnya uang, enggak. Financial is faktor yang kesekian-sekian deh. Tapi kalau dikatakan dari sisi edukasionalnya dan dari sisi misalnya saya belajar, saya sharing gitu ya, ya sama teman-teman ya, termasuk juga pada kesempatan kali ini juga terima kasih bisa sharing untuk teman-teman Indonesia Belajar. Tapi poinnya adalah itu adalah in terms of researching and improving. Jadi kita belajar, kemudian kita bikin tulisan, kita bikin, saya punya tulisan-tulisan yang saya simpan sendiri pribadi untuk diary saya, karena ada beberapa hal yang cukup berbahaya gitu dari sisi experience-nya, itu bisa kena UU ITE nanti. Karena ya, jadi makanya itu disimpan sendiri gitu ya istilahnya, karena buat belajar sendiri gitu. Karena kan kalau kita katakan cyber security itu ujung-ujungnya vulnerability ya. Ntar kita bahas kalau kita bikin blog gitu ya terkait dengan cyber security itu mesti hati-hati nulisnya gitu kan, without mentioning any kind of circumstance ya, itu berbahaya banget. Nah itu intinya sih di situ. Saya sih senang dengan area itu karena saya senang bisa gali ke dalam. Jadi bahasannya boleh dikatakan nggak terbatas dan saya bisa explore sendiri, saya bisa bikin diary sendiri. Itu yang bikin saya passionate ke arah situ. Karena memang saya sejak dulu menyukai area dari sisi edukasi dan kemampuan untuk meneliti. Makanya waktu saya kuliah saya tergabung dengan lab software saat itu. Cuman di dalamnya itu fokusnya pada saat itu kan hanya untuk programming, how to improving the programming skill. And then later on saya lihat masif banget nih cyber security nih, hampir boleh dikatakan nggak ada habis-habisnya. Begitu habis satu topik ada lagi objek yang lain, sehingga vektornya juga meluas ya. Semakin tinggi inovasi, semakin banyak hal-hal yang bisa kita pelajari. That is making me staying pasti ya. Yup. Ini ngomong-ngomong tentang passion mengajar, passion berbagi ini, saya juga sebenarnya sudah sempat intip-intip blognya Pak Faisal. Dan kalau menurut saya, ya memang masih banyak perlu diimprove. Masih banyak yang perlu diimprove. Tapi menurut saya apa yang Pak Faisal sampaikan melalui blognya itu cukup menarik dan menurut saya worth to read ya. Nanti linknya juga akan saya sertakan pada deskripsi video. Saya cukup menikmati tulisan-tulisannya Pak Faisal sebenarnya ini. Bagus banget kalau menurut saya. Makasih. Tapi masih belum banyak. Sekarang problem saya adalah lebih kepada kalau kemarin itu kan memang punya passion nih untuk berbagi. Tapi ada tanggung jawab di tahun kemarin itu karena saya kebetulan baru join di Vantage Point. Terus juga masih pengen istilahnya membuat kiprah deh gitu ya di situ gitu ke sana. Tapi memang saya punya pemikiran ke depan itu saya senang di area edukasi ya. Saya senang misalnya untuk bisa sharing gitu ke orang-orang dengan apa yang saya temukan gitu. Makanya saya coba untuk menulis. Cuman sayangnya sekarang nggak banyak yang bisa dikeluarin dulu gitu. Bukan karena memang mau disimpan, tapi kadang-kadang ada yang kalau kita bicara vulnerability, kita bicara objeknya, kita bicara apa. Mungkin kayak teman-teman misalnya suka nonton misalnya dilihat di YouTube atau di mana ada orang nelanjangin satu teknologi, itu saya belum kayaknya. Karena masih berpikir ada ya nggak cocok lah gitu. Ya maybe later. Terima kasih Pak Setia. Tapi honestly itu belum banyak yang ada di situ. Sekarang tinggal concernnya ya kadang-kadang gini ya Pak Setia. Kadang-kadang pengen ya saya tuh
misalnya lagi in the middle of something gitu, lagi doing something, terus tiba-tiba keluar nih satu pendidikan baru nih, misalnya satu objek baru yang bisa dipahami, kayaknya enak nih buat baca, jadi langsung nengok gitu ya. Makanya orientasi itu penting loh. Saya tadi mention bahwa perseverance and determination is very important things. I'm not saying that I'm perfect in that area, but I'm just saying that those is the biggest challenge that I experience actually. I'm still staying in cybersecurity, but sometimes ya kadang-kadang ada yang kayak gitu lewat gitu ya, kayak kemarin blockchain misalnya, blockchain pentest itu kan butuh developer experience ya, kita belajar situ. Jadi it's kind of excitement, but eventually I'll be there gitu. Cuman ya it's kind of situation is very unique in cybersecurity karena fast moving banget. Oke. Tapi ini juga quite interesting loh. Saya to be honest, saya nggak menyangka kalau awalnya tuh saya pikir bahwa Pak Faisal itu termasuk orang yang fokus ya. Ketika belajar fokus di satu titik, tapi ternyata juga masih suka side quest juga ya Pak ya? Ya, dikatakan fokus, iya fokus, ke satu area. Memang kalau tapi fokusnya areanya cybersecurity. Cuma di dalam cybersecurity itu banyak banget kan di dalamnya gitu. Jadi kayak apa ya? Dulu pernah bikin eksperimen kejahilan tuh, kayak misalnya contoh, ya kadang-kadang suka nakal gitu. Jadi kalau mobil kan suka ada Bluetooth ya, tape-nya ya. Tape-nya punya Bluetooth capability, apa yang di setel di handphone bisa di play, di musiknya dikeluarin di tape ya. Itu nggak ada yang pernah sadar kan kalau itu bisa di tapping dari luar kan, sehingga kita bisa diganti, kita bisa reach kalau dia lagi nggak connect dari handphonenya ke tape decknya gitu. Tuh kalau kita jalanin mekanisme kayak gitu tuh, misalnya hal-hal yang simple like that gitu tuh kadang-kadang jadi satu kenakalan tersendiri. Jadi nggak ke mobil orang gitu, biasanya ke keluarga gitu, ada apa gitu tuh kita research itu. Ya itulah cybersecurity ya, makanya saya juga senang karena researching ya. Betul. Oke. Nah, selama berprofesi di bidang cybersecurity, Pak Faisal juga tentunya pernah berinteraksi dengan banyak praktisi di bidang ini. Kalau menurut Pak Faisal, kesalahan-kesalahan apa aja sih yang umum dilakukan oleh teman-teman yang baru terjun di bidang cybersecurity ini, Pak? Cepat puas. Itu paling pertama. Karena cybersecurity itu luas banget. Kadang-kadang kita misalnya baru dapat satu sertifikasi, terus kita merasa pakar, akhirnya kita merasa tidak mau mendengar orang. Itu kesalahan paling fatal. Saya sendiri tidak pernah tutup kuping kalau ada yang mengatakan, memberikan satu statement. Saya biasanya review lebih lanjut, karena memang intinya kita kepada keilmuannya, bukan sertifikasinya. Orang yang merasa ketika dia baru join di cybersecurity kemudian mendapatkan 1 atau 2 sertifikasi, dia merasa dirinya sudah pakar. Padahal cybersecurity itu meluas sekali. Jadi konsep kepakaran itu boleh dikatakan almost impossible menurut saya. Jadi kalau dikatakan ini ya repot ya. Jadi kemudian kalau saran buat sisi teman-teman yang baru masuk adalah jangan fokus ke dalam sertifikasinya deh. Coba fokus pada keilmuannya. Itu ada lebih long term and sustain di situ. Jadi kita bisa lebih belajar lebih banyak lagi di situ. Tapi kalau kita hanya fokus kepada kepuasan, cepat puas dengan satu titik, kita nggak akan berkembang dan sebentar bosan. Karena kalau kita bayangkan aja, kita misalnya masuk nih join karena kita merasa kita bagian dari cybersecurity karena kita memiliki satu sertifikasi. Kemudian kita merasa puas dan berhenti belajar. Ternyata besok ketika kita ada ngumpul-ngumpul dengan teman-teman, mereka tiba-tiba ngomong-ngomong Log4j, mereka tiba-tiba ngomong supply chain attack. Apa ya itu ya? Kok saya nggak tahu? Berarti memang udah bukan zaman saya lagi, akhirnya dia quit. Akhirnya jadilah mantan-mantan. Ya kan, saya mantan ini, saya mantan itu gitu kan. Ya, dengan dia semua jargon dan lain sebagainya, akhirnya di situ konsep pemahamannya rendah. Akhirnya menganggap berubahlah orientasinya lama-kelamaan. Jadi karena memang cybersecurity adalah domain yang luas, untuk mendalaminya itu butuh waktu dan butuh dedikasi. Nah, kalau kita bisa mendalami itu secara konsisten dan berkesinambungan, kita akan enak. Dan kita akan bertahan di situ. Jadi kalau memang menyukai dari sisi cybersecurity, jangan cepat puas. Gali lagi lebih banyak. Kita belajar dari semua aspek. Saya juga sama, saya punya teman dari berbagai negara. Ada yang expert di bidang A, ada yang expert di bidang B, sama-sama cybersecurity.
Kalau saya awal kemarin-kemarin beberapa tahun fokus di CISO-nya secara keilmuan. Nah, sekarang saya gali lagi misalnya lebih dalam, misalnya dari sisi cloud security, kita bikin cloud incident response. Ada teman-teman yang experience dari berbagai cloud service provider. Nah, kita tanya misalnya ini terkait cloud incident response di mana. Nah, ada yang untuk CSP yang A, ada yang untuk CSP yang B, ada CSP yang C gitu ya. Mereka masing-masing sharing insight sehingga kita bisa punya satu framework. Nah, jadi belajar bareng pasti ya. Jangan pernah menganggap pakar, karena kalau sekali kita nganggap diri kita pakar, di situ saat diri kita jadi nggak ngerti apa-apa, karena kita nggak mau dengar orang lain. Nggak mungkin sejauh ini, atau sampai sejauh ini saya nggak pernah ketemu ada satu makhluk yang bisa disebut pakar, yang dia tahu semuanya dari sisi cyber security, offensive, defensive, semua dia tahu gitu. Saya nggak pernah ketemu itu. Makanya boleh saya katakan cyber security itu adalah kolaboratif, networking, Pak. Jadi kita ada yang tahu di satu angle, diperluas lagi di angle yang lain. Nah, saya kalau gabung dalam satu komunitas gitu, saya berharap ada ilmu yang saya bisa pelajari di sana. Tapi ketika komunitas tersebut hanya untuk menjargonkan dan mendewakan satu atau dua orang terkait itu, udah nggak ada ilmunya lagi, ya percuma kan? Betul. Nah, jadi istilahnya kita carilah yang lebih banyak gitu keilmuannya. Apalagi kalau saya lebih menyukai, orang bilang saya apa ya, lone wolf katanya. Oh, kamu lone wolf kayak Chuck Norris dulu tuh ya, film-film zaman dulu namanya Chuck Norris kan. Lone wolf katanya. Oke, ya memang saya belajar sendiri, saya improve sendiri, dan saya nggak istilahnya bukannya exposing gitu something, enggak. Saya lebih senang untuk improving karena memang fokus saya ke sisi keilmuannya. Nah, jangan cepat puas. Ini maraton, ini bukan sprint. Kita kembangin dan belajarlah dari siapapun yang kamu bisa temukan dan validasikan itu, verifikasikan itu valid nggak. Kalau memang valid ya, jadikan dia sumber gitu ya. Kayak kita aja ngambil informasi source code dari GitHub gitu kan, itu dari sekian banyak orang kan, nggak mungkin kita mesti bikin semua coding itu. Ngapain ada GitHub kasarnya? Ngapain kita perlu download git yang ada gitu pasti ya. Oke. Wow, ini message yang very deep dan menurut saya memang benar banget ya untuk tidak terlalu cepat mendeklar diri kita sebagai pakar ya, tapi teruslah haus untuk be humble dan berkembang ya. Be humble. If you humble, you growing. If you are not humble, you close yourself. You shut the door. You not listen to anyone. While the fact is, cybersecurity is collaborative. It's never be about a person. It's never be about a single entity. It's about everyone involved and making a difference. Yep. Betul banget ini. Oke. Ya seperti tadi berulang-ulang disampaikan juga bahwa cybersecurity ini kan termasuk bidang yang sangat dinamis nih Pak. Mungkin Pak Faisal bisa berbagi juga atau berbagi tips ya ke teman-teman di sini, upaya-upaya apa aja sih yang biasanya Pak Faisal lakukan untuk tetap up to date nih Pak? Oke. First, keilmuannya itu penting, tapi memperhatikan fenomena yang terjadi terkait dengan cybersecurity itu adalah hal yang paling penting. Okay. Jadi yang biasa saya lakukan adalah saya melakukan observasi dan riset terhadap pemberitaan-pemberitaan terkait dengan cybersecurity, khususnya pada spesifik domain yang saya sukai. Misalnya ofensif. Saya hanya fokus ke sisi ofensif, saya kumpulin itu. Banyak kok berita-berita yang kita bisa mining dari search engine, nggak perlu untuk manual. Kita bisa automate ya sesekali mesti pakai verifikasi Google robot itu ya it's okay lah, nanti bisa jalanin kok skripnya, istilahnya kumpulin. Nah, kita mining data-datanya itu kita telaah ya. Kemudian udah kita mempelajari fenomena yang ada, coba making jurnal deh untuk topik-topik trending tersebut. Kira-kira trendingnya tuh ke arah mana? Mungkin di bulan pertama, bulan kedua tulisan itu meaningless. Tapi setelah bertahun-tahun, itu nanti akan bisa jadi satu pembelajaran buat kita untuk melihat trending. Sekarang ini di dalam cyber security bukan yang kurang pakar, kebanyakan pakar malahan. Itu kerepotan karena kepakarannya itu malahan boleh dikatakan mereka menganggap perspektif mereka lah yang paling benar. Jadi kalau tadi saya mention
kepakaran itu atau expertise tersebut tuh sebenarnya hampir nggak ada. Tapi kalau mereka kan banyak klaim misalnya, oh, pakar ini, pakar itu, pakar ini, pakar itu, mereka punya banyak statement. Dan itu kadang-kadang kualitas dari statementnya itu ditentukan oleh bagaimana pandangan dia ke belakang. Jadi historical approach itu penting di cyber security. Karena kan yang dibicarakan dari sisi cyber security itu adalah movement attacking-nya. Nah, kalau kita misalnya sekarang belajar dari sisi misalnya tahun 2015 dengan adanya trending data breach, 2016 dengan trending data breach, kita lihat misalnya perkembangan ransomware, ya kan? Kita lihat ransomware bagaimana berkembang dari yang mulai single, double, triple, quadruple, nah, itu ada banyak serangannya, model mekanismenya. Kita bisa lihat di situ improvement. Itu bagian dari its own researching sesuai dengan area yang memang kita ingin dalamin. Jadi making journal. Nah, setelah kita tadi melakukan making dari sisi jurnal, ya, belajarlah untuk melakukan cramming. Cramming itu maksudnya kalau saya katakan kita lengkapin keilmuan kita yang kurang. Kita belajar dari berbagai informasi yang bisa kita dapatkan, misalnya risk management, atau misalnya kalau yang terkait dengan lately misalnya dari attacking, misalnya Active Directory attack, Windows attack, anything deh yang memang relevan dengan kita, lengkapin puzzle-nya. Jangan pernah mengejar the perfect and complete pictures because it never happen. Start at your own pace, kemudian coba untuk dikembangin sedikit demi sedikit sampai luas. Dari situ baru kita bisa mendapatkan dulu buat kita pemahaman, ya. Dan yang terakhir, kalau kita udah punya itu semua, cara kita belajar adalah dengan berbagi. Karena kalau kita udah berbagi, berarti otak kita sudah mulai berpikir secara sistematis, kan? Kalau tadi pertanyaan pertama, apa itu cyber security? Nah, itu kan kita harus berpikir sistematis untuk bisa menggambarkan apa sih yang sudah kita pahami sebelumnya menjadi satu pendekatan yang bukan membaca ulang, gitu. Nah, kalau keempat ini, kalau ketiga sebelumnya tadi kita berbagi itu, ketiganya itu kita tidak lakukan, akhirnya statement ketika kita berbagi itu sifatnya dogmatis. Gitu. Jadi menurut saya, apakah penting menurut saya, gitu kan? Apakah penting menurut kamu, gitu? Apakah benar-benar benar gitu menurut kamu, kan belum tentu juga, gitu kan? Akhirnya kan jadi lebih bersifat dogmatis gitu. Jadi kalau cyber security harus begini, gitu. Harus tuh ada kata-kata harus gitu. Sementara zamannya berkembang gitu. Berarti keharusan itu menjadi satu hal yang tidak mutlak gitu. Jadi itu satu hal yang sangat dinamis. Di area ini, apa sih yang kita mau kejar? Kita mau kejar popularitas atau kita mau mengejar kepandaian? Kalau kita mau mengejar kepandaian, ya itu tadi 4. Kalau yang saya lakukan, stepnya. Ya kalau kita mau mengejar istilahnya dari sisi popularitas, dari sisi tanpa ada value-nya, ya nggak tahu caranya gimana caranya gitu. Makanya kalau tadi mau masuk di area ini, ya biasanya stepnya seperti tadi, karena kan ini landasannya kepada keilmuan. Kita kan bukan istilahnya selebriti di area fisikal gitu ya, tapi kita misalnya lebih senang menjadi seorang pemerhati gitu. Kalau saya biasa memposisikan cyber security strategist, karena cyber security strategist itu yang mampu memberikan advising atau guidance terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dalam satu perusahaan gitu. Nah, role sebagai strategist itu butuh continuously improvement and learning. Nggak bisa one time and then kemudian selesai kan? Itu semua terus dikembangkan. Nah, saya biasanya 4 itu pasti ya. Oke. Wow, ini menarik banget nih. Tadi juga sempat disinggung ini ya. Kalau saya coba istilahkan itu menjadi orang yang pintar ya Pak ya. Dan bukan menjadi orang yang nampak pintar ya Pak ya. Itu penting banget ya. Itu perbedaannya jauh pasti ya. Betul, Makanya kalau saya lebih senang kepada speednya saya gitu. Saya belajar ini, saya belajar itu gitu. Tapi nanti pengen ada satu keinginan satu waktu nanti mungkin saya udah memiliki banyak pengalaman yang bisa dibagikan secara konseptual, bisa dibagikan. Nah, itu kan semua harus berangkat dari
nggak cepat puas ya. Betul Kita betul betul belajar betul. dulu satu titik, tapi juga jangan kelamaan di satu titik itu. Misalnya kita Mhm, belajar A gitu ya. mhm, Udah nih kita belajar A, udah kita gali. Kalau menurut kita udah sampai batasan yang kita perlukan, ya moving ke switch B. mhm. Yap yap yap. Jangan bertahan di A terus kemudian kita nge-label diri kita adalah A. Saya adalah A gitu. Sementara kan domainnya luas gitu ya. Betul Nanti betul betul. lama-kelamaan si A-nya tenggelam, kitanya ikutan tenggelam gitu. Tapi kan Mmm, kita bikin eh, kadang-kadang misalnya ada orang menganggap oh ini orang adalah pandai di OS Linux gitu mhm misalnya. mhm Ya itu kan mhm. mungkin selama OS Linux-nya distronya Linux tertentu deh gitu ya Yap yang yap ngomong yap. ininya distro Linux tertentu dia pandai gitu. Mhm Sekarang mhm selama distronya itu masih dipakai, nanti distro itu nggak dipakai, nama dia ikutan keseret tenggelam gitu. mhm. Betul betul Jangan. betul betul. Makanya tergantung kita mau memposisikannya sebagai apa. Kalau saya memposisikan di area saya sebagai cyber security strategis, yang itu saya Mhm perdalam. Kalau strategis kita mengerti makro, tapi lebar mhm mhm. secara keseluruhan. Kalau nanti mau ngegali sampai dalam deep banget, mungkin nanti satu waktu. Tapi for Yap. now kita having broad overview itu is quite Mhm. helpful in cyber security in my own experience. Oke oke oke. Wah ini menarik banget nih. Sesi bincang-bincang kita kali ini menurut saya luar biasa banget ya. Banyak insight menarik yang saya pribadi dapatkan dari Pak Faisal ini. Kasih Dan Pak. untuk Pak Faisal mungkin kalau ada closing statement Pak yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kami persilahkan Pak. Oke, makasih Pak Setia. Buat teman-teman di Indonesia Belajar, cyber security sekarang ini adalah sebuah ranah yang nggak semua orang paham. Mhm, Ketidakpahaman orang akan menciptakan kekhawatiran dan berpotensi pada akhirnya menjadi sebuah ketakutan yang masif. mhm, Saya kalau boleh memberikan saran kepada teman-teman, jadilah orang yang memberikan impact kepada area tempat teman-teman berada dengan kemampuan untuk meningkatkan pemahaman dan knowledge dari sekitar Anda. mhm, Dengan demikian, kita nggak usah memiliki mimpi yang terlalu tinggi, tapi mhm, sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu kita membangun pemahaman dan kita memberikan impact yang positif kepada environment di mana kita berada, itu tentunya akan sangat membantu Indonesia ke depannya untuk memahami cyber security. Biar bagaimanapun, eh, keberhasilan kita bukan ditentukan dengan faktor tangible, mhm, tapi menurut saya lebih kepada faktor-faktor intangible. mhm. Jadi impact dari semuanya, dari apa yang kita berikan tentunya akan memberikan secara kesinambungan pastinya akan memberikan hal yang positif. And then kemudian domain ini adalah domain yang luas. Jangan sprint di dalamnya. Mhm. Jangan spending your 24 hour exactly just for reading. You will burn out. Jadi kita fokuskan kepada slowly pace improvement, one at a time. And then kemudian resilience and perseverance itu penting banget. Jadi Mhm, bertahanlah di area ini secara konsisten ya. Dan yang terakhir, saya selalu mementingkan adanya determinasi. Karena mhm. orang tanpa determinasi dia kayak walking zombie. Jadi dia cuma jalan seperti ya begitulah endless. Nah, punya determinasi karena cyber security juga domain yang luas, pilih deh satu titik di mana yang memang itulah area yang teman-teman passionate. Be curious, always be critical, never accept anything as is, trying to improve, and then you will become a more better and better person and every day. That's all pasti ya. Oke, wow, amazing banget kalau menurut saya. Terima kasih Thank you. banyak Pak Faisal yang sudah Thank you, Pak. berkenan meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak juga untuk ngobrol-ngobrol di sesi podcast Indonesia Belajar ini. Terima kasih banyak untuk semua insight dan wisdom yang dibagikan. Ya, saya pribadi banyak belajar dari sesi ini. Terima kasih sekali. Sama-sama. Sehat, sukses, dan bahagia selalu tentunya untuk Pak Faisal. Dan Iya. semoga apa yang kita perbincangkan di sini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan juga bagi perkembangan dunia IT khususnya cyber security ya di Indonesia. Akhir Oke. kata saya mau tutup dulu sesi bincang-bincang kita kali ini. Salam Indonesia belajar biar bisa bantu banyak orang. Siap. Dadah.